Mari kita mulai kajian malam hari ini bersama-sama berta'awudz di dalam hati. Ta'awudz, kita mulai. Kita jarkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil bait warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil majlis warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam. Pakhina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Ila roti untuk seluruh para nabi-nabi dan Rasulullah sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ila roti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Wajwaji wajurati walibati wa qarabati wa sahabati wa min jamil umatin Muhammad minal mu'minina wal munati wal muslimina wal muslimati fil ardi masriki wal maghrib wa bilusus sususan ila arwahi war ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khalatina wa usulina wa silsilatina. Juga untuk seluruh para wali-wali Allah, khususnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Subakir, Sunan Ampel, Syekh Arsad bin Ampel. Juga untuk para guru-guru kami, khususnya Bapak Arif Sajid Ahmad bin Yusuf Rahmat. Juga untuk seluruh pasien-pasien, juga untuk seluruh sahabat-sahabat kami satu jamaah Majelis Laim di tempat ini berikut keluarganya. Ya Allah, berikanlah kami terus hidayah dan taufik-Mu sehingga menjadi ilmu, sehingga dapat kami gunakan di dalam hidup dan kehidupan kami untuk beribadah hanya bagi-Mu. Ya Allah, kabulkanlah niat hati kami semua ya Allah. Dan ya Allah, sehatkanlah jasmani maupun rohani kami. Dan ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah kami baik di dunia maupun di akhirat. Juga untuk teman-teman kami, jiran tetangga kami, juga untuk orang-orang yang pernah kami sakiti, kami zolimi, kami janjikan, kami bohongi, kami fitnah, kami utangi, dan kami khianati. Kalaupun orang-orang berbuat itu kepada kami maafkan dan kami ikhlaskan. As'aluka ya Allah bil qabul ala qudrati malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, wa bil malaikatul muqarrabin bi quwwatihim wa qudratihim sayulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Tadi kita baca, sebelum itu ada salam. Salam itu tadi kita lengkap. Ada salam semua, ada salam untuk Nabi Rasul, ada salam untuk para orang-orang yang dahulu kita cintai, bisa ulama, bisa alim ulama, bisa orang-orang soleh. Terus akhlad diyar ini yang terkubur. Siapa tahu di sini terkubur, kita nggak tahu siapa di sini yang terkubur. Dan yang terkubur ada juga diri kita sendiri. Hati kita terkubur. Juga ada yang terkubur itu di dalamnya namanya ruh. Ada juga tadi bait. Bait itu adalah rumah. Rumah, di dalam rumah ini banyak sekali. Kita nggak tahu, nggak lihat. Tapi di dalam sini ada rumah, namanya rumah Allah. Di dalam diri kita namanya rumah Allah. Terus buat majelis. Majelis itu ini semua. Kita nggak tahu siapa yang datang di sini yang gaib. Tapi yang datang di sini ada kita. Dan majelis itu sesungguhnya akal. Majelis akal. Makanya salamnya ada 6. Kalau bisa salam itu dikerjakan, supaya kita tidak tahu siapa yang bantu kita nanti. Bisa malaikat, bisa orang-orang soleh yang sudah pada meninggal. Tuh makna salamnya. Kalau bisa pakai di keseharian. Kalau mau ke tempat angker baca itu. Kalau ada yang kesurupan baca, insya Allah bubar, nggak akan kesurupan lagi. Sekarang kita ke pembahasan ambilin pulpen, spidol di dalam, tisu sekalian di belakang di dalam, spidolnya lupa. Sekarang saya mau tanya semua nih, siapa orang yang beriman? Ada yang tahu nggak siapa orang beriman? Udah sering kita bahas. Siapa orang beriman? Ada yang tahu nggak? Orang beriman itu siapa? Kalau kita tahu kata-kata beriman, kalau kita jadi orang beriman, pasti bahagia, pasti kaya. Nggak mungkin nggak bahagia dan kaya. Kenapa? Karena Allah akan melindungi dan menolong. Kecuali kita pura-pura beriman. Itu juga pura-pura bahagia, pura-pura kaya, padahal miskin. Kata kuncinya adalah beriman. Siapa orang beriman? Orang beriman adalah ayatnya Al-Baqarah 165. Siapa dia? Hubalillah, dia mencintai Allah. Itu orang beriman. Ketika dia mencintai Allah, pikirannya selalu ingat Allah. Mau makan ingat, mau ngapain aja ingat. Hatinya kangen sama Allah. Ketika ada suara azan, sebelum suara azan dia pasti ke masjid. Kenapa? Karena kangen sama Allah. Terus
Orang beriman ketika ngelihat orang dizalimi atau kurang segala macam, dia akan berbuat, dia akan menolong. Kenapa? Karena dia benar-benar mencintai Allah. Itu orang beriman. Cinta itu identik dengan apa? Cemburu. Jangan buat Allah cemburu. Nggak usah jauh-jauh. Kita dikasih kenikmatan ini sama Allah semua nih. Sampai di sini dari siapa? Tapi dalam perjalanan ngelihat misal kita ngelihat ada mobil mewah segala macam, kita terbawa siapa tuh? Allah tidak suka. Jangan sampai cemburu. Allah pengennya apa? Kita tetap sama Allah. Kenapa Allah cemburu? Karena manusia menggunakan nafsunya. Nih, nafsu. Nafsu ini akan ke otak. Otak akan merangkai. Merangkai apa? Masa lalu dan masa depan. Nih, nafsu langsung ke otak. Kenapa? Kita punya mata dan punya telinga. Ketika kita melihat akan terbawa, langsung masuk ke dalam hati. Harusnya ke hati yang nurani, hati yang bersih. Karena sebagian daripada iman adalah bersih. Ana zopatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau mau penuh, suci, maka cintanya harus suci. Kalau cintanya bersih, sebagian. Kalau cintanya penuh, namanya suci. Ketika orang cintanya penuh kepada Allah, kun payakun. Setiap omongannya jadi nyata. Tuh orang beriman. Karena apa? Sama-sama cinta sama Allah. Seperti siapa? Nabi Ibrahim. Dia berdoa untuk Mekah. Mekah itu gurun tandus. Tapi kenapa lihat sekarang? Itu gara-gara doanya Nabi Ibrahim. Jadi apa? Pusat peradaban. Semua orang seluruh dunia datang ke sana. Ayatnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berbondong-bondong orang ke sana mengikuti agama Allah. Tuh, kenapa? Ditolong Allah. Jadi orang beriman pasti dia bahagia. Kenapa? Orang yang cintanya diterima pasti bahagia. Kalau kita mau melihat bukti cinta pada saat menikah dan pada saat sebelum menikah. Waktu kita belum menikah, kita akan menjadi pacar, cari pacar. Kita buktikan dulu. Jadi isi cinta itu apa? Sebelum diterima cintanya. Fight. Pengorbanan dan perjuangan dan pengorbanan. Dalam ininya kalau di pelajaran Arido namanya juhud dan jihad. Berjuang dan berkorban. Pada saat punya waktu kita pacaran, misalnya nih, si ceweknya, Mas anterin saya dong, walaupun ngelewatin kuburan, padahal dia takut sebenarnya. Tapi karena dia cinta pengen buktiin lewat kuburan, udah nggak apa-apa, laki-lakinya keluar. Jadi dia bisa berkorban. Itu cinta. Gara-gara cinta, dunia ini nih gara-gara cinta, dunia ini apa? Jadi berebut, dunia ini jadi rusak. Gara-gara cinta. Di tiap kerajaan, gara-gara permaisuri, bisa perang. Waalaikumsalam. Itu di kerajaan-kerajaan, entah di Cina, di Jawa. Gara-garanya apa? Perbuatan kekuasaan. Gara-gara cinta. Gara-gara cinta. Jadi orang beriman harus ada rasa cinta dulu kepada Allah sebelum melakukan apa? Amal soleh. Kalau tidak ada rasa cinta, maka pikiran kita akan ke masa lalu. Qul a'udzu, suratnya adalah surat Al-Asr. Wal as, demi masa.
Wal as innal insana lapihus. Manusia itu dalam kerugian yang nyata. Manusia bakal rugi. Kenapa manusia rugi? Karena memikirkan masa lalu, memikirkan masa depan. Saya pengen kaya, tapi dia tidak berbuat, nggak bisa. Orang yang memikirkan masa lalu, dia tidak bisa menerima kehendak Allah. Kenapa? Udah terjadi, nggak mungkin berubah. Sudah terjadi, tidak mungkin berubah. Orang yang memikirkan masa depan, kira-kira pengen ngelawan Allah. Kenapa? Karena depan itu kita nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau kita perbuat saat ini dengan keimanan, kita cinta pada Allah, maka masa depan ini beruntung. Pasti. Kenapa? Latub lipul mi'at. Janji Allah pasti. Sekarang kita lihat. Banyak orang nggak kenal namanya agama. Agama itu apa sih? Agama adalah sebuah jalan. Sebenarnya agama apa? Agama adalah kitab. Agama itu kitab. Al-Quran itu agama. Kamu pilih mana agamanya? Al-Quran. Berarti kita Islam kalau Al-Quran. Kalau Kristen, Injil. Taurat, Zabur. Kita pakai Al-Quran. Yakin gak sama Al-Quran? Maka orang beriman pertama adalah satu, yakin gak dengan hari pembalasan? Kita bakal dibalas gak? Yakin. Benar yakin? Betul. Tapi kenapa gak mau berbuat? Malas kadang-kadang. Kalau sudah yakin, perbuat. Tapi nggak diperbuat. Hari pembalasan. Nomor 2, kodar. Kira-kira kodar apa? Ketetapan dan kehendak Allah. Udah pasti ini. Kalau kita mengikuti kodar Allah, bakal bahagia. Masih juga enggak? Ikuti Rasul. Suratnya Al-Imran ayat 21. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah begini, katakan Muhammad, barang siapa yang mencintaiku, ikutilah Rasulmu, ikutilah Muhammad. Artinya ikutin Muhammad, nih Nabi Rasul. Ini baru beriman ya, belum kemana-mana, baru beriman. Bukan almarhum, maaf, saya salah. Guru kita waktu wafat, sebelum wafat ngasih 2 wasiat. Apa? Pertama, basmalah. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, wabillahi amantubillah, bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim, 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 la haula wala quwata illa billahil azim. Setiap subuh dan sebelum subuh dan habis subuh. Pernah dengar? Itu wasiat beliau. Yang kedua wasiatnya apa? Bukan. Jangan tinggal Quran. Bukan. Suruh baca sholawat. Oh iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salim ajmain. Itu wasiat beliau. Kira-kira itu apa? Namanya adalah apa? Ada yang tahu? Sahadat. Sahadat nih, sahadat. Isinya basmalah dan sholawat. Ini isi sahadat. Sholawat. Apa itu sholawat? Jujur. 2, amanah. Ketiga, patona. Dan tablik. Apa itu jujur? Orang sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau sholawat terus-terusan, lama-lama bisa jujur. Kenapa? Tertanam. Nanti kejujuran itu datang. Kenapa? Setiap sholawat, karena Allah memerintahkan sholawat.
Al-Ahzab ya 56. Iya. Al-Ahzab 56. Inna sholata tanha, inna sholata ta'ala, inna allaha wa malaikatu yusallu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu tuh dengan sholat yang baik. Sholat yang baik adalah kamu bersolawat pada Rasulmu dan lakukan apa yang dikerjakan Rasulmu. Namanya jujur. Sudahkah kalian jujur semua? Sudahkah kita jujur? Apa itu jujur? Jujur pertama adalah mengaku. Sudahkah kita mengaku? Ya Allah, saya minta duit, segala macam nih, minta mobil. Sudah diakuin belum dosanya? Makanya doanya nggak dikabul-kabul. Kenapa? Belum ngaku. Ya Allah, saya berbuat syirik. Setiap hari saya bercinta dengan nafsu saya, keinginan saya, pikiran saya, sehingga saya melupakan Engkau. Saya ingin kaya ya Allah. Lupa sama Allah. Tadi orang yang beriman ingat pada Allah. Ketika ingat pada Allah, dia nggak ingat dunia. Nggak ingat dunia. Kenapa? Dia ingatnya Allah. Karena dunia buat dia apa? Itu ciptaan Allah. Ngapain gue pikirin? Yang penciptanya. Ketika kita ingat sama Allah, maka dunia milik kita. Kenapa? Kalau orang cinta, misalnya nggak usah jauh-jauh, adek cinta sama istrinya, dikasih apa aja tuh istrinya. Tadi karena cinta memberikan dua, perjuangan dan pengorbanan. Kalau tidak begini, bohong cintanya, bohong. Nabi Ibrahim saking cintanya sama Allah, anaknya disembelih, siap ya Allah, sembelih. Apalagi Nabi Ibrahim saking cintanya dibakar, nggak masalah ya Allah, aku cinta banget engkau. Kenapa? Bukti cinta. Nggak masalah saya dibakar. Kita nggak kan, kalau kita baru nih kere dikit nggak punya duit, ya Allah nggak punya duit gini banget, katanya cinta sama Allah, baru dikasih gitu doang langsung pusing. Katanya cinta, buktikan saya nggak butuh itu semua ya Allah, karena itu adalah berhala. Kalau kita nggak punya duit pusing berhala lah. Kalau kita nggak deket sama Allah baru kita pusing. Nah ini nggak punya duit pusing, padahal duit ciptaan. Maka Allah cemburu. Kamu kok lebih bergetar hatinya dengan duit? Harusnya bergetar pada aku. Jauh dariku kamu harusnya bagaimana? Ini enggak, begitu nggak punya duit, begitu Allahnya jauh cuek aja. Kalau duitnya jauh, pusing sampai masuk ke dalam batin. Padahal Allah jauh, cek aja. Kata Allah, aku cemburu sama kamu. Aku buat kamu menderita. Aku buat kamu sengsara. Kenapa? Karena kalian bercinta dengan nafsu. Bisa nggak? Bisa nggak memuaskan nafsu? Siapa yang bisa memuasin nafsu? Siapa yang bisa memuasin pikiran? Nggak ada. Maka jangan berpikir, jangan berbuat pakai nafsu. Supaya apa? Tenang. Ketika nafsu itu kita tidak bisa, terus kita masukkan ke pikiran, nggak bisa kita raih, apa yang terjadi? Gila. Kalau gila apa? Hilang, otaknya hilang, lupa diri, akhirnya jiwanya langsa. Makanya sakit jiwa. Sakit jiwa. Makanya jangan gampang berpikir. Kenapa? Karena kita sedang bercinta dengan syaitan. Karena berpikir itu dari nafsu. Kalau kita mau cinta dari hati yang tulus, ikhlas, yang bersih, yang suci. Hati yang bersih, yang suci, atau nurani, bukan naluri. Ini naluri, nafsu. Pakailah nurani. Aku belum berbuat pada Allah. Nggak usah jauh-jauh. Saya belum berbuat kepada anak saya yang terbaik. Tuh, saya kasih dia baju, saya kasih ini, saya kasih ini. Tetap anak saya nggak ngerti.
Dia akan, mana Pak, beliin motor Pak, beli ini. Kalau kita terbawa, dasar lu anak, gua kasih gini. Tapi kenapa kita? Ya tenang enak. Allah pun begitu. Tapi apa? Tetap. Ya Allah, terus-terusan diminta. Allah itu laisa kamislihi sayun. Tidak sama dengan manusia, tapi manusia semua menyamakan Allah seperti manusia. Ya Allah, gimana sih ini? Seakan-akan apa? Temennya. Allah tidak sama. Pakailah akhlak ketika ketemu Allah. Harus benar-benar bajunya, mau usah pakai kaos, pakai baju yang paling bagus, yang belum pernah dipakai kalau bisa. Khusus buat Allah. Itu kalau cinta beda nih ya. Kalau yang nggak cinta kan biasa aja, bodo amat. Mau gini ya udah, Allah Akbar. Orang yang cinta pada Allah mau ngangkat gini aja getar. Coba aja. Ada nggak pernah dulu jatuh cinta? Ngelihat orang yang dicintai kan getar. Waduh, gimana nih? Ada dia. Sama Allah pun begitu. Itu namanya cinta. Ketika orang udah cinta, beramal solehnya, pasti ingat Allah, pasti ingat niat. Tanpa niat, Allahnya hilang, basmalahnya hilang. Karena basmalah, baknya itu hilang, bismillahirrahmanirrahim, baknya hilang, pernah kita jabarkan. Jadi ismillah, Allahnya berada sama kita. Apanya yang berada sama kita? Af'alnya, apa tuh? Perbuatannya. Kalau nggak percaya, buka suratnya, ayat kursi. Ayat kursi. Allah yang ngatur. Allah yang berbuat. Kita masukkan lagi lebih tinggi lagi ke dalam sifat. Hayat. Hayat itu hidup. Hidup itu gerak. Jadi yang bergerak di dalam kita apa? Yang hidup itu hayat. Hayat itu apa? Bagian dari diri Allah. Berarti hayat yang keluar. Ini terlalu tinggi. Tapi kita jabarin dulu biar supaya ngerti. Biar supaya paham. Ketika hayat itu keluar, manusia bilang apa? Saya yang berbuat. Bohong. Bukan, itu hayat yang berbuat. Kelakuannya Allah yang berbuat, bukan kita. Kenapa? Ada ruh. Allah yang ngasih ke ruh. Kita bilang apa? Saya yang berbuat. Harus ada perbuatan gini-gini. Makanya harus suci. Lillahi ta'ala. Kira-kira ada kitanya nggak lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala ada kita nggak? Kalau doanya mau dikabul, lillahi ta'ala, jangan ada kita sama sekali. Hilangkan. Kita tidak usah. Kerjakan saja. Itu lillahi ta'ala. Sehingga kita tidak ada kesombongan. Sehingga kita tidak ada kebanggaan. Tapi kalau gerak nafsu ini masih kita jadikan pacar, jadikan kekasih, maka otak kita penuh. Kalau otak kita penuh, otak kita gimana? Pelupa. Kenapa nafsu ini bisa tinggi? Kemarin udah kita bahas. Kenapa? Orang yang otaknya selalu berpikir, nafsunya tinggi karena lambungnya luka, sakit, atau mah kronis. Kenapa di dalam lambung? Mungkin Mbak Anis tahu. Ada yang namanya hormon dopamin. Hormon apa? Kebahagiaan. Endokrin, ngomong kesenangan. Ketika lambungnya rusak, hormonnya tidak bekerja. Senang nggak? Nggak bakal rasa senang, nggak bakal ada rasa bahagia. Karena hormon itu hilang. Kenapa? Lambungnya rusak. Ketika lambungnya bagus, hormonnya keluar, maka akan terasa senang, bahagia. Sesuai orang beriman pasti bahagia. Sekarang, kalau hormon itu bekerja dengan baik, pikiran tidak ada. Yang ada apa? Yang ada karena dari lambung makanannya bagus, masuk ke hati yang bagus. Ketika hati bagus, dia akan memberikan makanan yang bagus, sehingga jadi darah yang bagus. Dia masuk melalui apa? Nih, sumsum tulang belakang, yang namanya apa? Sistem apa?
imun. Sistem imun naik ke sini. Ke motorik. Dari motorik keluar sini. Namanya prefrontal cortex. Orbit. Dia akan ngorbit. Kalau ini terbit. Dari hati terbit langsung. Tuh namanya orbit. Dia akan melakukan kerja nyata. Namanya motor. Kerja nyata. Orang beriman yang berakal. Dia pasti kerjakan sesuatu. Kan apa? Orbit. Prefrontal cortex. Dimas tahu tuh. Prefrontal cortex. Karena dia di biologi. Prefrontal cortex itu di depan di sini. Makanya dinamakan indera keenam. Dia tahu harus berbuat apa. Itulah akal. Dari sini motorik ke depan. Jadi kerjakan. Kerjakan. Orang yang pakai akal, dia terhubung dengan Allah. Kenapa? Karena dia akan ingat Allah. Pasti dia apa? Kalau beliau berwasiat syahadat, maka setiap dia melakukan apapun, orang yang beriman, yang akalnya bekerja, dia selalu auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, saya mau mengerjakan ngepel jadi ibadah tuh. Tapi kalau nggak ingat, ibadahnya sama nafsunya. Sehingga dasar gue udah nyapu segala macam. Kenapa? Jadi nggak ikhlas. Karena dia bergaulnya sama nafsu. Apa yang dilihat. Karena yang dilihatnya belum tentu benar. Kata Al-Quran, buta dan tuli mata hatinya. Itu buta matanya. Tuli, kenapa? Hatinya buta. Kenapa? Dibutakan nafsunya, dibutakan otaknya. Tuh, sebelum lanjut, ada pertanyaan? Kalau kita mau berbuat ibadah dengan buat ibadah terbaik, maka dengan rasa cinta sama Allah, dijamin detik. Begitu belum berdoa, sudah sampai itu barang. Namanya kun payakun. Itu Allah sendiri yang ngasih selamat. Salam. Tapi harus ada cinta sama Allah. Berbuat amalnya. Belum ada cinta nggak, Mas? Itu ada jarak, ada waktu. Tapi pasti dikabul. Cuman kata Allah, harus ada amal dulu tadi. Dosa-dosa yang lalu dicuci dulu, maka akan dikasih masalah-masalah. Masalah inilah, itulah, apa saja. Kadang-kadang masalahnya berat. Masalah apa saja, itu pencucian dari dosa supaya tadi jadi bersih. Baru dikasih, nih. Jadi kalau kita doa nggak dikabul-kabul, bersihin diri kita. Tuh. Nih, ada kawan kita di sini, dia berdoa. Setiap hari dia berdoa. 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Terus dia doa basmalah, terus subhanaka, terus sampai Allahu somad. Ketika dia minta motor, motornya dapat. Ketika dia minta apa aja dia dapat. Baru dibatin saja untuk teman-temannya bisa keluar juga. Saya nggak kasih tahu orangnya siapa. Yang penting dia melaksanakan itu dan itu terbukti. Dapat apa aja. Cuman dia yang laksanain, yang lain enggak. Coba laksanakan terus. Dia sampai saat ini masih melaksanakan. Ada juga yang melaksanakan yang namanya basmalah. Hamdalah. Nih ya, dengarkan baik-baik, tolong banget. Kalau kita mau mengalahkan nafsu, supaya nafsu itu berkurang, hati ini terbuka. Kalau hati kita terbuka, maka insya Allah ruh keluar ke hati. Perbuatan-perbuatan Allah bisa kita lakukan, atau ikhlas bisa kita lakukan.
Caranya gimana? Ada namanya surat pembuka. Al-Fatihah. Baca 21 kali atau 41 kali. Baca setiap hari. Di sini udah ada yang dapat miliaran. Pertama, udah nggak datang-datang orangnya. Tolong baca, bener deh. Terus. Kenapa? Dosa-dosa kita yang lalu banyak. Baca terus, supaya terbuka hati. Begitu hati terbuka, maka kata Allah, hati itu apa? Baitullah. Baitullah apa? Rumahnya Allah. Begitu rumahnya kebuka, kita bisa namu. Ya Allah, saya mau ini. Oh ya, nah nanti diberesin sama malaikat. Beres. Baitnya buka dulu. Baitnya buka dulu. Oke, yang gampang. Bertawudlah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Nih, supaya nafsu ini mengecil. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala godaan setan yang terkutuk. Setan ini mengecil, sehingga otak kita juga tenang. Begitu setan mengecil, otak kita tenang, hati terbuka. Tapi kalau kata beliau, setiap hari, setiap detik, sampai itu benar-benar masuk di dalam. Terus. Enggak begitu ngelihat wanita cantik atau melihat apa yang kita sukain, auzubillahi minasyaitonirrajim juga. Bukan gitu, terus-terusan supaya dia menyatu di dalam tubuh ini. Supaya di darah-darah itu ada cahaya-cahaya Al-Qur'an. Nih. Karena Al-Qur'an itu begitu kita baca, ada tuh cahaya datang satu. Cuma waktu kita baca Al-Quran ada rasa cinta. Harus ada rasa cinta. Ketika baca Al-Quran ada rasa cinta, benar-benar ada. Hari itu juga, misalnya kita pengen duit, hari itu juga datang. Kun fayakun. Tapi kalau nggak ada rasa cinta ya tadi terus. Lama-lama Allah kesian. Ini orang datang mulu, udah kasih. Tapi kalau cowok sama cewek nggak gitu. Tiap hari datang ke rumahnya menyatakan rasa cinta. Lu datang mulu lu, nggak tahu diri lu. Nah, makanya kita harus tahu diri. Tahu diri lah. Jangan nggak tahu diri lah. Siapa sih kita? Nganggep Allah enak aja kayak temennya Allah. Tuh orang itu jatuh, ya Allah tolong tuh, matiin aja kau perlu. Udah ngomongnya gitu lagi. Ya Allah, saya nggak punya duit, tolong kasih ya Allah. Kan saya udah berbuat kapan, berbuat apaan? Nggak gitu bergaul dengan Allah. Nggak gitu cinta sama Allah. Cinta pada Allah itu pakai akhlak. Berdoa itu tahapannya akhlak. Tuh, ini sholawat jujur. Ini jujur, kalau kita mau jujur, dicubit sakit nggak? Kenapa nyubit? Diomongin, kesel nggak? Kenapa kita ngomongin orang? Terus nih, kita berbuat jujur. Kita baru sholatnya aja masih belentang-belentong, masih Allahu Akbar. Pikiran masih banyak, masih bergumul dengan setan. Terus minta doanya macam-macam, ya Allah minta ini A B C D E F G. Jujur nggak tuh? Benerin dulu sholatnya baru, ya Allah satu aja ya Allah ini, kalau boleh ya Allah. Kan gitu. Ini enggak, banyak banget yang diminta. Ini. Satu aja, tapi kita terus benar-benar kita lakukan sesuai. Terus usahakan, misalnya nih, kita berbuat, nggak usah jauh-jauh, sama istri atau sama anak atau sama suami. Begitu suami pulang kerja atau istri habis bebenah, istriku cantik, mau apa sih? Mau minum nggak? Ini amal. Sebiji jarah pun akan aku balas, sebiji jarah. Tapi kita enggak. Kita manusia saling menuntut. Papa nggak perhatian sama aku. Aku tuh sekolah, Pak. Emang kamu doang? Aku aja kerja.
Kamu nggak merhatiin aku kerja. Siapa yang mau merhatiin dia di sekolah? Kadang-kadang apa? Pikiran kita. Kamu nggak tahu waktu saya dapat kerja, ya nggak bakal tahu lah. Aku tuh begini, dimarahin bos, disakitin begini, aku tetap bertahan demi kamu. Jadi mana tahu, istri kita mana tahu, anak kita mana tahu. Akhirnya kita diem di rumah karena capek, habis berantem di sana. Hawa nafsu kita telorir, kan capek. Pulang ke rumah, tiba-tiba istri marah-marah atau anak, Pak, minta duit gini. Gue baru selesai di sono ditambahin lagi. Atau sebaliknya, istri baru aja kerja masak nyuci rumah, wah tolong bikinin gue ini dong. Lagu lu nggak lihat gue. Terus anak juga begitu. Kira-kira gimana tuh? Jujur apa enggak? Kalau orang jujur, dia akan apa? Dia tidak akan menyakiti. Dia papa capek ya, pulang dari kantor. Udah Pak, nggak usah dipikirin. Nah, aku pijetin dulu. Setelah selesai, Pak, boleh nggak minta duit? Kira-kira enak gak? Dia berbuat dulu. Kira-kira bapaknya, lu tahu aja bisa aja lu nih. Pasti gitu. Kita enggak. Lu nggak tahu gue bisa ngapain lu. Harusnya begitu. Namanya apa? Kerja nyata. Free frontal cortex atau akal atau orbitkan kebaikan. Itu jangan ngikutin setan, jangan ngikutin nafsu, karena sebiji jaro pun aku balas, kata Allah. Ketika kita sudah berbuat amal banyak di luar, kita bantu orang bisa tersenyum segala macam, wah semua udah kita atasi. Begitu pulang ke rumah ngelihat istri kita datang tidur, nggak jamu kita nggak gini, dasar istri kurang ajar. Dalam hati gugur. Itu gugur karena kebawa setan, kata Allah. Ya sayang banget, aku baru mau nyiapin hadiah buat kamu. Gugur. Maka di dalam pernikahan, kata Allah, disuruhnya apa? Sakinah, take and give, saling memberi. Memberi apa tadi? Kekurangan, apa yang kurang dari suami, apa yang kurang dari istri, apa yang kurang dari anak, kita beri. Maka suratnya apa? Qul huwallahu ahad. Allah tuh ahad. Artinya ahad. Ini nggak ada nih semua. Allah menurunkan dirinya jadi wahid. Diturunkan lagi jadi Allah, baru diciptakan alam semesta. Baru bisa deket tuh sama Allah. Nah, Allah itu ibarat kata gini, lautan, isinya apa? Ikan atau makhluk laut. Kira-kira yang di makhluk laut ini tahu nggak bahwa dia tanpa air mati? Nggak ada yang tahu. Kita di bumi ini, nih, tanpa oksigen kita mati nggak? Mati. Artinya diliputi. Allah wahid, Allah ahad, Allah berarti meliputi kita. Dalam genggaman Allah kita nih. Kira-kira tahu semua nggak? Tahu semua. Dalam genggaman Allah. Kita nih dalam genggaman Allah. Diliputi oleh Allah. Makanya Allah bilang apa? Aku dekat urat lehermu. Kenapa kita merasa jauh? Karena kita selalu bergumul dengan nafsu. Ketika kita pakai aturan nurani, itu akan terbuka. Terbuka ruh, bagian dari diri Allah. Bagian dari diri Allah. Ketika bagian ini keluar ke hati kita, masuk, nikmat. Kalau beliau bilang, Gus, saya di sini tuh orang paling bahagia. Kenapa? Lihat, berapa ribu orang datang ke sini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Minta diislamkan, minta diselamatkan dari penyakit, dari kekurangan, dari apa saja datang ke rumah beliau. Itu tanda-tandanya orang beriman, Gu.
Itu tanda-tandanya orang beriman. Belum bertakwa. Kalau bertakwa lebih gila lagi. Baru beriman. Sekarang kalau orang datang, kira-kira nyusahin nggak? Pasti nyusahin. Kenapa? Dia bawa masalah, makanya minta diselamatkan. Ketika kita selamatin dia, lama-lama dia bawa upeti buat kita. Terima kasih ya, nih tanda terima kasih saya. Pakai amplop. Semakin banyak yang datang, semakin banyak amplop. Duduk manis, santai di rumah. Tapi ketika orang datang, kira-kira orang itu berdoa nggak? Dia pasti berdoa, ya Allah tolong aku ya Allah. Begitu dia minta tolong, Allah nyuruh siapa? Malaikatnya. Malaikatnya ngirim ke kita. Malaikat satu ngirim ke orang itu. Kamu datang ke rumah Bowie. Begitu datang ke rumah Bowie dikirimin malaikat lagi. Kamu gak kenapa-napa. Dia bisa ngomong apa aja, kenapa? Malaikatnya masuk. Artinya siapa yang berbuat? Allah. Kita bilang apa? Gua yang nolong dia tuh. Allah yang berbuat. Kita bilang apa? Nafsu lagi keluar, kata Allah. Ya, baru berbuat gitu, gugur lagi, nggak punya amal lagi. Kan dikirim malaikat sama malaikat, tolong tuh masuk situ tuh doa si Oki, doa si Oki ke aku. Aku kirim malaikat ke Oki supaya Oki datang ke Bowie. Aku kirim ke Bowie supaya nanti dia bisa kasih tahu. Udah. Kira-kira perbuatan Oki dan perbuatan Bowie bagaimana? Perbuatan Allah semua. Namanya apa? Af'al. Af'al adalah perbuatan Allah. Perbuatan ruh. Itu perbuatan ruh Allah. Bukan kita. Tapi kita ngaku-ngaku. Tuh Ijam kalau nggak ada gue nih Teguh. Mana bisa dia begitu? Buset. Sombong amat padahal boro-boro. Ngaku-ngaku jadi Tuhan. Maka kalau mau berbuat lillah. Katakan semua dari Allah. Lillah ya Allah. Aku ini darimu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua dari engkau, bukan aku. Aku hanya menyampaikan saja berita gembira dan peringatan. Udah. Berita gembiranya aku urutin. Peringatannya jaga pantangan ya. Ntar kamu sembuh. Selesai. Berikutnya dia di sono mau nggak jaga pantangan, mau segala macam, bukan urusan saya lagi. Tapi begitu dua malaikat ini bertemu, insya Allah akan menjadi sembuh. Bukti nyata, bilang kun payakun, karena malaikatnya nyatu. Tuh, ada pertanyaan nggak sebelum lanjut nih? Kayaknya soalnya nih agak jelimet. Udah ngerti belum maksud tujuannya? Jadi orang beriman harus mengerjakan saat ini. Jangan ikut masa lalu, jangan ikut masa depan. Saat ini, apa yang terjadi sekarang, saat ini kerjakan. Pakainya apa? Motorik. Pakainya apa? Akal, atau yang disebut dengan prefrontal cortex. Langsung kerjakan. Begitu ngerjain, harus ada amal soleh. Bawa Allahnya. Paling dikitnya, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Karena takut digoda sama seton. Auzubillahiminasyaitonirrajim, baru kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim, kerjakan. Tak, selesai. Alhamdulillah. Jangan selesai, didiamkan saja, nggak ditutup. Kenapa? Kena nafsu lagi. Makanya kalau beliau ngajarin minum, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Selesai, Alhamdulillah, minum lagi, Bismillah. Kira-kira darah kita bersih nggak? Kalau darah kita bersih, si ruh keluar nggak? Ruh inilah penghubung kepada Allah. Begitu ini, langsung terhubung kepada Allah. Cus, begitu terhubung, malaikatnya nyampe. Cepat, detik. Kun payakun. Di sini ada yang kun payakun, tapi orangnya nggak datang. Ada yang kun payakun, tapi orangnya nggak datang. Udah nggak datang lagi. Kenapa?
Karena di sana banyak tamu di rumahnya. Ya mudah-mudahan dia datang karena tadi dia diundang. Masih nggak datang juga keterlaluan. Tapi ya udah, nggak masalah. Supaya apa tadi bisa nerangin ini. Jadi di sini manusia itu karena terlibat masa lalu dan masa depan, dia akan rugi. Supaya tidak rugi, dia harus dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu selalu membawa serta Allah. Membawa serta Allah. Kesabaran itu tunggu, jangan buru-buru. Udah, lakukan aja dengan takorub, tawadu, istiqomah, dan tawakal. Udah pasti jadi. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, jadi. Mungkin di sini ada yang udah tahu kan berapa miliar dia dapat, berapa bulan. 3 bulan dia kerjakan. Kalau kita kan, nggak dapat, bohong tuh. Nggak bohong, Allah bener. Buktikan. Kadang-kadang kita baru sehari ngerjain udah males. Buktikan, tolong buktikan. Bener ini nyata. Kalau pakai keimanan, kalau pakai amal soleh, pakai kebenaran, secepat kilat dia datang. Nah sekarang kita bahas yang namanya wasiat Rasul ke guru. Gurunya namanya Prof. Arif. Dia bilang Nurullah dan Nur Muhammad, yang disebut dengan basmalah, sholawat. Nur Muhammad isinya adalah otak, hati, nafsu. Nur Muhammad isinya akal. Nih aslinya Nur Muhammad. Akal, lub, dan jiwa. Nih aslinya. Ketika ini jalan, maka ini keluar di dalam hati. Ininya hilang nih, jangan pakai ini. Jangan dipakai nih. Pikiran datang, auzubillahi minasyaitonirrajim. Hati resah gelisah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kesepian, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati aja jangan dikeluarin. Kenapa? Kalau dikeluarin setannya denger. Dalam hati, auzubillahi minasyaitonirrajim. Atau mau lebih patennya lagi ada. Ya Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin, a'udzubika ya Rabbi yadurun musabit qalbi ala dinik. Jauhkan aku dari setan ya Allah, sejauh-jauhnya dia. Begitu kita baca itu terus, setannya nggak berani deket. Ketika ada orang kesurupan baru kita nongol gini, tuh orang kesurupan langsung hilang. Ketika orang datang ke rumah kita, dia bawa masalah, baru datang sampai pagar masuk ke dalam, langsung hilang semua yang dia derita. Kenapa? Ya Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin, a'udzubika ya Rabbi yadurun musabit qalbi ala dinik. Tuh. Kita berbuat baik segala macam, tapi kalau kita tidak minta perlindungan sama Allah, sama saja bohong. Kenapa? Bocor amal kita. Kenapa? Kita gampang terbawa emosi atau nafsu. Sehingga apa? Begitu ngelihat jadi kesel, jadi jadi bangga, jadi sombong. Jangan bangga, udah biarkan saja, biasa saja. Itu biasa saja, maka butuh ta'awudz dalam mengerjakan segala sesuatu. Saya mau pergi ke BSD. Baca Bismillahirrahmanirrahim, lengkap. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Jalan, sud. Tawud, auzubillahiminasyaitonir. Terus sampai ke sana tawud. Itu membawa serta Allah. Namanya Ismillah. Nyampe di sana, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah saya udah selamatkan. Sampai sini selamat, alhamdulillah. Gitu. Namanya sholawat. Jujur bahwa kita butuh Allah. Ngerti nggak? Kalau ngerti, boleh tanya, silakan. Sekarang gini, mata kita ngelihat atau buta? Kuping kita ngelihat atau dengar, nggak dengar? Kuping kita ini dengar atau tidak dengar atau tuli? Dengar. Allah nyuruh kita apa?
berbuat baik. Pada siapa aja berbuat baik? Pada semua orang. Sama ibu kita udah berbuat baik belum? Sama orang-orang sekitar rumah kita udah berbuat baik belum? Kalau belum, buta mata kita, tuli kuping kita. Yang beri itu Allah nyuruh, Tuhan yang nyuruh. Giliran bos kita yang nyuruh, kita cari muka. Siap bos. Wah, udah siap-siap aja. Siap bos. Wah, gara-gara dikasih duit. Allah yang ngasih setiap hari rezeki. Nggak digituin. Kira-kira buta nggak? Kira-kira tuli nggak? Buta mata kita, ditulikan. Kenapa? Hati kita yang kebawa nafsu. Hati kita tidak bersih. Hati kita tidak suci. Kenapa? Kita harus menginginkan terus. Keinginan. Padahal di dalam keinginan ada dua. Hak dan kewajiban. Jangan nuntut hak sebelum kewajiban kita penuhi. Kalau kita ke kantor, di kantor, kalau udah ngerjakan segala macam, habis bulan baru gajian. Allah enggak. Kerjakan dulu kewajibanmu, aku akan kasih. Dan kewajiban enggak dikerjakan, tetap dikasih. Begitu enggak Allah? Kenapa Allah begitu? Allah konsekuen. Aku cinta manusia. Aku beri semua. Kenapa manusia bisa susah, bisa melarat, bisa menderita? Kenapa? Yang bisa jawab 100.000. Hah? Merasa beriman? Bukan. Kenapa manusia bisa melarat, bisa menderita, tidak bahagia? Kenapa? Hah? Benar, tapi bukan itu. Benar, tapi bukan itu. Dikit lagi, Bil. Sedikit lagi, Bil. Dikit lagi. Kenapa manusia menderita? Tidak pernah bahagia. Sabil benar, tapi bukan itu. Ayo apa? Di sini Allah menciptakan langit dan bumi berserta isinya. Buat siapa? Buat manusia. Kenapa manusia ngejarnya dunia? Itu diciptakan buat kita. Berarti kita tinggal ngambil. Karena milik kita. Allah ciptakan semua ini untuk manusia. Sampai malaikat aja cemburu. Setan aja cemburu. Sampai iblis tuh saking cemburunya gak mau sujud. Enggak. Kenapa? Nggak bisa begini nih. Kok dikasih ke dia? Lah, sebelumnya Allah udah kasih tahu. Allah udah kasih tahu. Kalian mau jadi pemimpin nggak? Wah, nggak kuat ya Allah, nggak sanggup. Gunung aja mau meledak. Oh, nggak, ampun ya Allah. Nanti aku meledak. Semua nggak ada yang mau. Manusia lah diciptakan. Nih, manusia, aku kasih semua ini buat kamu. Tuh. Dalam keadaan nikmat yang nyata. Tuh. Kecil. Waktu bayi kita ditimang, dimanja, dikasih anting, dikasih baju bagus, dikasih mainan segala macam sama orang tua kita. Sesungguhnya dari Allah. Terus dia nggak diapa-apain. Begitu sudah besar, namanya balik, baru ada dosa. Baru mulai dia sendiri tuh, makanya dia pusing segala macam karena di situ. Dia membuat Allah cemburu. Dah itu jawabannya. Karena mengikuti hawa nafsunya.
Karena dia membuat cemburu Allah. Yang udah ngasih semuanya, kok ngelihatnya dunia. Ini ciptaan doang. Ini ciptakan buat kamu. Kok kamu ngelihatnya dunia seisinya, bukan Allahnya. Kan aneh, kata Allah, gimana Allah nggak cemburu? Kan tadi Allah cemburu. Gara-gara tadi tuh. Ngikutin hawa nafsu. Tapi intinya bukan itu. Membuat Allah cemburu. Makanya susah hidupmu. Menderita. Karena kata Allah, gimana kalau ente cinta? Siapa yang pernah punya pacar? Cinta ini udah kita perhatikan. Jemput sampai sana nggak dihargain. Kira-kira gimana? Buset, gue udah datang capek-capek kesini, gue nggak dihargain. Gila. Disuruh jemput, sampai sana kita dicuekin dia sama temennya. Udah lu tunggu aja situ dulu. Buset nih orang, lu suruh jemput gue kesini jauh lu. Gondok. Makanya gue buat perhitungan lu ya. Tuh gara-gara cemburu. Jangan buat Allah cemburu. Kita ini udah dikasih, dunia seisinya udah dikasih. Ini tuh milik kita semua. Makanya malaikat suruh sujud. Yang nggak boleh sujud, yang nggak mau sujud siapa? Iblis. Malaikat sujud. Yang ngatur semesta alam ini siapa? Ada yang tahu? Yang ngatur alam semesta ini siapa? Malaikat. Angin yang ngatur malaikat, semua ngatur malaikat. Kira-kira malaikatnya sujud. Terus angin diatur. Ayo angin, aku mau ke sono, bawa aku. Naik angin, gampang. Kalau jadi pemimpin, ini kita nggak jadi pemimpin, orang ngikutin hawa nafsu, buat Allah cemburu, ya nggak bisa, angin nggak bisa diinin. Api, Nabi Ibrahim, jadi dingin. Nggak bisa nguasain alam. Alamnya malah apa? Dirusak lagi, aduh. Kita rusak alam. Ini ada alam. Alam apa nih namanya? Ini rumah, depannya apa? Teras. Ini alam apa? Alam teras kan ini. Supaya orang-orang kesini berhenti dulu di sini. Begitu tok-tok assalamualaikum, orangnya udah ada, baru bisa masuk ke dalam. Jadi buat para tamu sebelum ketemu dia ada tempatnya. Begitu masuk, baru ketemu, baru bisa ngobrol. Kita punya teras nggak? Di dalam ini punya teras nggak? Namanya dada. Namanya dada. Nih dada. Jangan buat dada jadi sempit. Dada ini harus lapang. Alin siroh. Apa ayatnya lang? Laka sodrok. Apa artinya tuh? Kulapangkan dadamu. Lapangin dada kita. Ngelihat orang salah. Dia bisa ngerti nggak? Anak kecil salah, kira-kira dia ngerti nggak? Maklumin, maafkan, lapang dada. Ini kan kita enggak. Nah Allah tuh begitu sama kita. Kata Mbak, udah dimaklumin. Dikirim siapa? Ketika Allah memaklumi manusia, dikirim siapa? Fir'aun, dikirim Nabi Musa. Kita dikirim siapa? Penasehat. Temen kita datang. Lu jangan gitu bro. Lu gak usah ikut campur nih urusan gua. Udah datang. Sama tuh. Fir'aun juga datengin siapa? Fir'aun datengin Musa. Jangan gitu. Lu gak usah urus macam-macam sama gua nih. Gua Fir'aun. Gua Tuhan. Sama kita juga begitu. Sama kayak Fir'aun. Udah lu gak usah ikut campur nih urusan gua sama dia ya. Lu ngapain ikut campur? Kan lu gak tahu urusannya. Padahal dia lagi nasihatin kita. Nih. Nasihatilah dalam kebenaran. Wal'as, demi masa manusia itu rugi. Kenapa? Karena tadi masa kininya hilang. Ini illalladzina amanu, harus beriman. Wa amilus sholihat, berbuat amal soleh. Terus watawasau bil haq, nasihatilah dalam kebenaran. Watawasau bi sober.
Dinasehatin bukannya ini terima, malah tadi lu urusan apa sih, udah nggak usah ngurusin gua urusannya sama dia, jangan macam-macam dah. Padahal kalau kita ikuti itu dari Allah, dinasehatin kita, maka nanti kita dapat apa yang kita mau dapat, karena mengikuti hidayah dan taufik. Tapi manusia enggak. Padahal dia datang sendiri. Misal ada orang datang ke sini, dia pengen berobat, nanti jaga pantangan ya, begini-gini, ini urutnya begini-gini. Sampai soalnya dia nggak ngelanggar pantangan. Gitu aja. Kira-kira dia yang datang, dia ngikutin ini nggak? Dia yang datang, minta nasihat segala macam, begitu diobatin segala macam, dia yang ngerjain. Kira-kira gimana? Kesini lagi kan, mengikuti hawa nafsunya lagi. Coba bayangkan, dia membuat Allah cemburu terus. Jangan buat Allah cemburu. Udah paham? Paham ya? Kenapa kita menderita? Karena kita membuat cemburu Allah. Orang beriman itu harus memberikan cinta, membalas cinta Allah. Karena Allah mencintai kita. Balaslah cinta Allah. Maka dikasih nih bumi langit berserta isinya. Dikasih pembantu, malaikat. Tapi dikasih lawan juga. Siapa namanya? Iblis, setan. Untuk kita jadi dewasa. Ini dua kekuatan. Suratnya Asam ayat 8. Qad lahaman. Ya, apa lang? Terus aku berikan dua. Yang satu kejahatan, yang satu ketakwaan. Artinya kebenaran dan kesalahan. Artinya di sini malaikat sama seton. Tinggal kuat-kuatan mana? Kamu pilih mana? Kamu dari malaikat atau dari iblis? Makanya kalau kita main otak, namanya otak belis, otak iblis, yang selalu mempropaganda. Kalau zaman sekarang dia bilang playing victim. Padahal dia ya sendiri yang apa namanya, orang lain yang dihajar. Playing victim. Begitu. Harusnya introspeksi diri. Kita udah berbuat benar atau belum? Kalau berbuat benar, kira-kira Allah bakal buat kita menderita nggak? Nggak mungkin. Karena janji Allah pasti. Maka akan dikasih kebahagiaan dan kekayaan. Kenapa Allah ngasih kekayaan? Supaya kita bisa berzakat. Supaya kita bisa berinfak. Supaya kita bisa membela nama dan agama Allah. Nggak kita makan sendiri. Begitu kita udah dapat semua, lupa lagi. Kita bergaul lagi sama setan. Cemburu lagi Allah. Kenapa? Lupa sama infak sama sodakonya. Zakat infak sodakonya lupa. Bergaul lagi sama setan. Kata Allah, barusan aku kasih. Sekarang begini lagi. Maunya apa sih manusia ini? Padahal udah jelas. Zakat itu membersihkan badan. Infak membersihkan batin. Lahir batin kita bersihkan, maka nikmat. Bahagia terus, bersih terus. Ketika kita pengen yang lebih lagi, namanya apa? Sodaqotun jariyah, setiap hari kita lempar. Mau 1.000, 2.000. Kalau di sini saya sudah ada. Tiap hari ngasih anak-anak pengajian 2.000 sehari. Tiap hari tuh kata beliau, kamu harus punya amal yang setiap hari. Apaan Pak? Seperti Rasulullah, sodakonya seperti angin sepoi-sepoi. Kecil tapi tiap hari. Lama-lama apa? Menjadi bukit. Maka setiap hari ada orang datang ngaji, kasih 2.000. 1 orang, 10 orang, lumayan. Setiap hari. Terus apa? Zakat. Kita keluarkan. Lihat, tetangga kita ada yang susah nggak? Kasih. Karena ini buat ngebersihin diri. Begitu kita bersih,
Misal, kalau kemarin saya kena, lupa sama zakatnya. Lupanya apa? Gara-gara niat. Lupa niat beberapa kali, jatuhlah saya di pasar Minggu. Gara-gara niat. Dalam berzakat saya lupa, sehingga apa? Diri saya sendiri merasa berzakat, merasa berinfak. Habis nih, hancur. Begitu sampai pasar Rebo, astagfirullahaladzim, saya lupa niat. Saya lupa sama niat, akhirnya saya niat terus. Kenapa? Ingat kembali. Gara-gara dihantam dulu. Manusia begitu, kalau sudah dihantam baru ingat. Tapi ada yang bolot udah dihantam berkali-kali nggak inget-inget. Banyak. Wah iya, akhirnya setiap saya mengeluarkan zakat langsung bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim, 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 la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya berniat memberikan duit ini kepada Anu sebagai ibadah atas perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, atas nama kedua orang tua saya, kakek nenek saya, dan guru saya, Bapak Arif Sajili Rahmat. Kasih cus langsung. Maka dari itu aku serahkan diriku lahir batinku kepadamu dengan petunjukmu, dengan apa perintah, dengan macam-macam terserah. Terakhirnya bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Udah aman, enak. Baru kebahagiaan timbul lagi. Wah, selama ini gue lupa niat. Ketika kita tidak berniat, maka Allah kata, kamu gak ikut, aku gak ikut campur, kamu susah. Enak aja, kamu gak pernah niat. Aku gak pernah dibawa. Aku gak pernah dibawa-bawa sama kamu. Terus kamu minta tolong sama aku. Enak aja kamu. Waktu kamu berbuat atas nama diri kamu kok. Pokok sekarang kamu susah minta ke aku. Minta aja sama dirimu. Kamu tergoda oleh lupa. Kebawa oleh pikiran. Kebawa oleh nafsu. Maka Allah cemburu. Jangan buat Allah cemburu. Ada pertanyaan? Jadi, tolong supaya kita bisa menetralkan hawa nafsu kita, sehingga hati kita jadi bersih, sehingga pikiran kita tidak banyak, pikiran kita bisa los, bisa tenang. Sesuai ayatnya, alam nasro laka sodrok, wa wadona anka wizrok. Aku angkat beban di pundakmu, artinya tidak berpikir lagi. Tidak ada pikiran, hatimu jadi bersih. Begitu bersih, tenang. Begitu tenang, enak hidup. Kenapa orang gak ada pikiran, santai aja ngerokok. Nah, disitulah motorik yang kerja. Lewat sini, prefrontal cortex. Jadi kerja nyata. Tapi kalau kita tidak sertakan tadi, namanya niat, balik lagi ke situ, bolak-balik, artinya kolep. Maka yang namanya hati itu ada 4 susun, nggak usah bawahnya, nggak usah, 4 susun aja. Sudur, kolep, puat, lup. Kalau sudah lup, sudah hati nurani, itu seperti sumur dalam. Nurani yang paling dalam itu sering keluar di diri kita masing-masing. Kadang kita tidak mengindahkan dia. Misal, lu jangan keluar. Dalam batin tuh yang paling dalam. Terus tetap keluar. Tiba-tiba ada yang ngarahin kayak segala macam. Wah, tadi hati gue udah ngomong. Nah, kenapa gue? Wah, dia padahal udah ngomong jangan keluar, tapi kita masih bandel keluar. Itu yang namanya hati nurani. Kalau kita berbuat bersih, itu keluar terus. Dia nanti yang ngasih tahu. Namanya nurani. Cuma itu semua nggak bisa berfungsi
Kenapa? Pola asupan. Kenapa? Halalan toyiban. Pola asupan, pola hidup, pola kehidupan rusak. Pola makan. Begitu kita terlambat makan, apa yang terjadi? Maka asam lambung, gas, segala macam naik. Untuk memperingati manusia. Atau rasa lapar jadi ada. Kenapa? Untuk memperingati manusia. Tapi manusia apa? Sombong. Kata manusia apa? Alah bentar lagi. Kerjain dulu, ini belum selesai. Padahal manusia itu sangat lemah. Dahulukan dulu kita pribadi. Supaya apa? Kita nggak gampang kena rayuan godaan setan. Ketika kita tadi terlambat makan, pikiran kita udah ntar gampang. Di sono aja. Ini segala macam. Maka gas naik. Artinya gas apa? Dalam ilmu gaib, jin masuk, berubah tuh kita. Atau kalau dalam keilmuan yang biasa saja atau dengan ilmu kesehatan, sifat hewan muncul, gampang marah. Kenapa? Lapar. Jadi makhluk, belum jadi manusia, masih jahiliyah. Kira-kira Allah ngeliatnya gini, Allahu Akbar, itu ngapain sih kuda? Itu ngapain sih kambing sholat? Karena apa? Hawa nafsunya kambing, hawa nafsunya harimau. Gara-gara lapar tadi jadi gampang marah. Kalau kambing gampang apa? Siapa aja main gini-gini aja kalau kambing, coba. Sifat hewannya keluar. Kata Allah, saya nggak mau ngasih dia hewan. Ngapain kalau dia bukan manusia? Yang salah siapa? Gara-gara pola asupan. Belum pola hidup. Ketika kita lagi ngantuk, kita nggak tidurin, kira-kira apa yang terjadi? Sistem saraf kita tegang. Ketika sistem saraf tegang, berapa darah yang harus masuk? Berapa oksigen yang harus masuk ke otak? Ketika itu tidak tercukupi, apa yang terjadi? Sakit. Namanya apa? Bisa migrain, bisa peradangan, bisa macam-macam. Kenapa? Karena ketegangan otak. Yang pertama kenapa? Ginjal. Karena sistemnya ada di dia. Ginjal melenturkan sistem saraf dengan air. Karena panas. Ketika tegang itu kan panas. Dengan air, ginjal meredam. Ketika panas itu terus-terusan, kerja ginjal cepat. Apa yang terjadi? Emosional. Waduh. Egoistis. Mau menang sendiri. Dikasih tahu nggak bisa. Dikasih tahu nggak bisa, kenapa? Egois. Dari pola hidup. Pola kehidupan. Marahin orang mau, giliran dimarahin nggak mau. Maunya marah-marah mulu, giliran dimarahin orang, ini kehidupan. Lu gimana sih begitu dimarahin? Lu apa sih lu? Kalau dimarahin orang ya udah diam, terima. Kita juga pernah marahin orang. Ketika kita dimarahin, kita balik-balik marah, orang akan sakit hati. Akan menyebabkan jantung kita. Maka di dalam ilmu kesehatan namanya asupan disebut sistolik. Di dalam hukum agama namanya Islam. Kenapa? Kamu nggak pisilmi kapa, kamu nggak masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Karena kamu melanggar hukum. Ketika orang pola hidupnya nggak bagus, dia stolik. Pasti nggak bagus dia stoliknya. Namanya keimanannya. Ketika orang pola kehidupannya nggak bagus, pulsa jantungnya nggak beraturan, kadang tinggi, kadang turun. Kenapa? Ketakwaannya. Artinya apa? Sama orang lain tuh nganggep enteng, nggak ngargain, nggak ngormatin. Ada pertanyaan? Jadi pada intinya malam ini, barang siapa yang bisa mengendalikan nafsunya, doanya kabul. Karena pikirannya pasti tenang.
Yang menyebabkan kita tidak tenang adalah pikiran. Sehingga hati kita gundah gulana. Sehingga nafsu jiwa kita goyah. Kalau jiwa udah goyah, jantungnya naik turun. Duk. Kenapa nih gue nih? Jadi malam ini barang siapa yang bisa mengendalikan nafsunya, hatinya terbuka, dialah orang beriman, dialah yang selalu beruntung, dapat kebahagiaan dari Allah. Dapat kebahagiaan dari Allah. Dia selalu beruntung, nggak pernah rugi. Kira-kira kaya nggak? Sebiji jaro pun jadi 2 biji jadi 3 jara, jadi 2 kali 2 4, terus naik. Tapi jangan dirusak lagi. Zakat infaknya tolong dikeluarkan. Jangan lupa lagi bawa serta Allahnya dengan niat. Bawa serta Allahnya dengan ta'awudz atau Allah mau kemana aja Allah atau ta'awudz auzubillahi minasyaitonirrajim mau ngapain aja. Ketika sudah begitu dijamin hidupnya terjamin, nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena saya pun diajarkan sama beliau begitu. Memang kata dia gini, Gu, semua itu bertahap. Jangan langsung kaya, nanti kamu istijrot. Bagaimana istijrot? Anda tahu istijrot? Diberi bukan dari malaikat, dari iblis, setan, jin. Namanya istijrot. Ketika kita sudah nafsunya tinggi keluar, kata Allah lepas, terserah. Maka semua dikasih oleh mereka. Makanya orang-orang yang sudah dilepas, yang kafir dilepas, kaya. Orang udah dilepas, udah terserah kamu. Bisa ngapain aja. Dan lihat orang-orang kaya, dia punya asisten nggak? Dia bayar gaji orang nggak? Berapa ribu dia bayar? Artinya dia mengeluarkan, tapi bukan atas nama Allah. Dia keluarkan juga itunya. Jadi kalau mau cari duit gampang, zakat dan infak. Biar duitnya nggak pernah susut. Ini kita kikir pelit. Ya duitnya juga dikasih Allah cerit. Kalau mau jadi kaya raya, infaknya. Kalau perlu naikin lagi. Namanya apa? Wakaf. Begitu wakaf, nggak pernah putus tuh duit. Cuma nanti begitu wakaf, ada lagi ujiannya beda lagi. Karena orang-orang datang ikut bantu. Nih buat ini. Lama-lama kita lupa. Aduh, tadi dari mana ya? Waduh, ya udahlah. Hamba Allah yang tadi tuh ya Allah. Allahnya jadi gimana? Dijadiin temen lagi. Padahal ya Allah, mohon ampun ya Allah. Tadi saya lupa orang itu namanya siapa. Nggak saya catet, nggak saya ini. Jadi saya niatnya bingung. Kan gitu, ini enggak ya Allah udah. Allahnya dianggap temen. Pakai hukum tadi apa? Akhlakul karim lagi. Ketika orang yang nafsunya bisa dikendalikan, dia bisa berakhlakul karim. Kalau enggak, sulit. Bakal dalam merana, bakal dalam penderitaan, dijamin bakal dalam keadaan susah. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Jadi tolong ya, di dalam Islam namanya syariat. Isi Al-Quran itu ketika kita masuk Islam, maka ada hukum. Ada riwayat. Riwayat itu kejadian-kejadian masa lalu. Dan yang akan datang diceritain sama Allah. Namanya surga. Mau nggak surga? Ayo, surga itu apa? Ketika kita ngomong,
buahnya dia datang sendiri. Tuh ciri-ciri surga. Masa lalu udah, jadi riwayat udah dikasih tahu ya sama Allah. Orang-orang yang bagaimana sama Allah udah dikasih tahu semua. Yang surga udah dikasih tahu semua. Yang bertauhid, apa itu tauhid? Yang beriman, yang cinta pada Allah. Kun payakun. Siapa yang doanya kun payakun? Wali-wali Allah. Nabi Musa aja mau berdoa minta hujan, ada namanya wali. Ya Allah, emang kalau udah deket sama Allah boleh. Allahnya dijadiin temen boleh. Itu Allahnya ketawa. Ya Allah, emang rahmatmu udah habis. Sampai hujan aja gak mau turun. Ah, iya. Itu mau dihajar sama Nabi Musa. Kamu sama Allah yang bener dong. Allah ngelarang, kamu jangan gitu sama kekasihku. Tuh, sudah kekasihnya. Kalau belum jadi kekasih, pinter-pinter lah ngambil hati. Bukan ngambil hati, maaf. Ya Allah, ampun ya Allah. Bukan ngambil hati. Supaya Allah menyayangi kita. Kalau ke cewek ngambil hati, kalau ke cowok ngambil hatinya. Kalau ke Allah bukan. Supaya Allah memberikan cintanya. Pinter-pinter. Pakai gunakan mulut dan seluruh badan anggota tubuh. Dan tolong ya, yang terakhir, apapun yang kita kerjakan, begitu kita mulut kita marah, benci segala macam, gugur semua, sia-sia. Capek nggak? Tolong tetap tersenyum walaupun pahit. Wah, Pahit banget emang hidup. gue mau gojek berantem. Memang sulit, tapi ketika ini tetap berusaha tersenyum, Allah akan memberikan pertolongan pertama apa? Hidayah, namanya petunjuk. Kita akan dibuat orang, misalnya kita lagi berantem sama istri. Kalau saya berantem sama istri, kita tetap senyum, biarin dah, dia mau ngapain aja, ngalah aja udah. Nanti ada orang tuh datang, wah, bro, ini bro duit, dengerin dia ngelawak terus. Jadi seneng, jadi lupa sama yang tadi. Tahu-tahu dikasih lawakan, bayangin itu bisa begitu. Jadi dihibur, di sini diajar, di sini dihibur. Itulah Allah. Buktikan. Tapi tolong ya jaga mulut kita. Ingat, jangan gampang marah. Begitu marah keluar, itu kita sudah jadi setan. Ayatnya apa? Surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Setan bentuknya jin dan manusia. Ketika kita marah, sudah jadi setan. Nah, kalau jadi setan, Allahnya jauh banget. Jangan kesal. Tolong jangan jadi setan. Kalau bisa masih berantem di sini, jangan dilepas. Masih berantem di sini nggak apa-apa. Belum jadi setan. Masih ibaratnya masih ya kucing-kucingan sama setan, masih bercinta tapi belum jadi pacaran. Tapi kalau sudah lepas, itulah setan. Kalau beliau bilang sampai dibilang jaga lisan. Kenapa? Ketika kita ngomong langsung jadi. Maka rezeki kita jauh. Kalau mau rezeki kita tetap ada, keluar dari Islam. Dah, enak hidupnya. Nggak bakal susah lagi. Tapi nanti di akhiratnya mampus, dihajar habis. Di sininya enggak, tapi di sononya nanti. Tinggal terserah masing-masing. Ada pertanyaan? Nanya. Nah. Gempa bencana di Sumatera tuh gimana ceritanya? Kok emang mereka semuanya yang berbuat jahat orang Jakarta? Kenapa yang kena di sana dan hancur leburnya di sana? Apakah mereka tidak ada yang beriman sampai mereka dihancurin begitu? Begini, emang itu perbuatan siapa? Udah tahu nggak? Ini namanya playing victim atau apa tadi? Mengkambing hitamkan. Padahal dia mau membunuh. Yang ngebunuh mereka.
Karena mereka nggak punya akal. Dia bergaul sama setan. Jadi apa? Merusak. Allah sudah membicarakan, itu merusak. Allah nggak ikut campur, terserah kalian. Aku cuman kasih dua. Semua ini otomatis. Di muka bumi itu seluruh alam ini otomatis. Bergerak dengan sendiri. Karena Allah sudah pokoknya sistemnya otomatis semua. Allah cuman gini doang. Cuman ngeliatin aja. Hanya begitu. Semua otomatis. Sudah ada dua dikasih nih, malaikat. Ini iblis. Dah. Kalian pilih mana terserah. Ketika orang Jakarta begitu, dia kan ngambil hasil alam di sana. Menghancurkan semuanya. Tapi nggak ada yang tahu. Diumpetin. Ketika banjir datang, ya biasalah disalahin alam lah, disalahin ini. Padahal mereka tahu semua bahwa itu kejadiannya gara-gara ulah manusia itu sendiri. Karena biar bagaimana alam pasti gini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Misalnya Oki disakitin terus, lama-lama balas gak? Alam pun begitu, disakitin, dipelebangin segala macam, lama-lama dia balas. Itu udah tahu, manusia udah tahu. Tapi yang di sana kan nggak tahu. Kenapa? Dia tersembunyi tempatnya di hutan-hutan. Insya Allah mereka menjadi yang diampuni oleh Allah, menjadi masuk surga. Insya Allah mereka yang terkena dampaknya. Islam. Insya Allah. Islam. Ya wallahu alam kan itu. Tapi kan kita insya Allah, kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Insya Allah mereka diterima amal ibadahnya sehingga dia masuk surga. Kan gitu. Tapi kalau orang yang beriman, insya Allah nggak akan kena bencana karena Allah melindungi. Pasti ada aja dia keluar, dia ke Jakarta atau dia kemana, insya Allah nggak ada orang beriman. Kalaupun orang beriman ada, dia syuhada, pasti. Karena janji Allah pasti. Jadi nggak perlu risau, karena Allah sudah otomatis tadi. Padahal mereka berbuat itu alam pasti murka. Dan mereka tetap menutupin sampai sekarang. Sampai sekarang masih nutupin, bayangin aja. Diperlihatkan ya Bang? Diperlihatkan maksudnya? Itu bukan itunya Allah, itu mereka sendiri yang buat. Iya. Kalau tsunami dari Allah. Kalau tsunami jelas. Malaikat suruh tuh bumi patah tak. Tsunami. Beda, ini perbuatan manusia. Kalau itu tsunami beda. Kenapa? Karena manusia itu berbuat kerusakannya dengan apa? Perjudian. Seks. Padahal itu Serambi Mekah, tapi begituannya banyak, kan aneh. Katanya ganti nama aja baru nggak kena tsunami. Ganti nama jangan Serambi Mekah, nggak bakal kena. Las Vegas gitu nggak kena. Bisa dimengerti? Ada lagi mau tanya? Yang ini Bang, apa? Yang tadi yang kata lu yang sampai lup ya, hati. Tadi itu namanya nurani. Itu adalah berapa kali? Itu pernah kayak gitu ya? Itu berarti dari dalam hati ya? Misalnya kan gue lagi naik motor nih, tiba-tiba ada dalam hati gue ngomong pakai kupluk biar nggak masuk angin ke belakang. Cuma sekali doang tapi Bang, nggak berkali-kali. Itu namanya loop. Harusnya kita bergerak di situ. Pakailah loop. Hati nurani yang paling dalam. Kalau Bapak nyebutnya sumur. Sumur. Tapi setelah itu nggak datang lagi. Ya, berbuatlah baik terus. Terus baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini yang akan membuat kita nanti punya akal. Karena dia akan ngebuka hati. Baca Al-Quran. Kenapa? Iman itu nomor 4-nya Al-Quran. Baca Al-Quran. Hatimu akan kebuka. Nikmat hidup. Kalau nggak bisa, baca Al-Qurannya tadi, Al-Fatihah aja. Kalau perlu, baca semua. Kalau enggak, ya baca yang kamu suka. Apa aja yang kamu suka, baca. Kenapa? Buat ngobatin hati. Ketika Al-Quran udah kita baca, selanjutnya apa? Ini orang beriman, yakin nggak? Bener yakin?
Udah baca Al-Quran? Udah. Dengan cinta? Siapa? Siapa ini yang nomor 5? Malaikat akan bersamamu. Dia akan ngasih tahu, akan ngasih duit semua. Buka suratnya. Fusilat 30. Buka. Coba buka. Ayatnya ada. Ketika kita baca Al-Quran, kita ikutin Rasul, nih yang keluar. Begitu kita benar-benar semua, kita laksanakan dengan baik, Allah langsung mencintai kita. Beres semua dunia dalam genggaman. Wah, itu sulit banget sih, Mas. Ya udah, ini dulu aja nih. Ya. 2 aja dulu, Nabi dan Al-Quran. Baca Al-Quran dan kerjakan. Jujur dulu aja, udah beruntung. Jujur aja udah beruntung. Mas, menanya nih, udah ngelakuin itu tapi ada orang yang rese sama kita nih, jahat lah ya. Namanya manusia, gua ajak ribut aja. Kemarin kejadian. Nah itu gimana tuh terus? Kebawa nafsu. Ya tapi kan disenggol kita. Gini, ketika ada orang bicara fitnah, itu kan bicara. Kita sakit nggak? Ya iyalah. Enggak lah. Orang nggak gini tuh. Baru sakit nih, berasa nih. Oh iya. Berasa kan? Nah kalau itu kan kesini doang. Ini nggak boleh terlibat. Wih, Kan beriman. itu paket tapi nggak bisa terlibat ya. Ketika kita masih pakai nafsu, balas aja nggak apa-apa, ngapain ribet-ribet. Kita masih bercinta sama nafsu, berarti sama setan. Terus mau dapetin dari Allah, nggak bisa, kata Allah, enggak. Kamu masih setan. Makanya Rasulullah tidak disukai sama siapa? Bahkan Rasulullah sampai terusir dari Mekah ke Madinah. Siapa? Saudara-saudaranya sendiri. Karena tiap hari ngelihat lu. Gue tiap hari lihat lu, kapan lu dapat wahyunya? Lu bohong lu. Akhirnya sampai terusir. Kira-kira diomongin terus nggak tuh? Ngomonginnya gimana? Dasar lu bodoh. Sekolah aja enggak. Rasulullah santai aja. Baca. Artinya aja. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Orang yang Kemudian beriman, mereka terlalu. meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Mau surga nggak? Baca nih Al-Quran. Kerjakan apa yang Rasul kerjakan. Baca Al-Quran, malaikat akan turun ngebantu, dikasih surga. Apa tuh surga? Kenikmatan. Kenapa? Semuanya kemudahan isinya. Baru di hati ngomong udah ada. Saya pengen apa? Misalnya pengen ini nih apa namanya? Burger. Susah banget ngomong burger. Biasa singkong burger. Mas, ini teknis mas, teknis. Kan ngelakuin itu ya. Ngelakuin. Terus ya itu tadi tiba-tiba ada orang yang nyenggol gitu. Via chat nih. Gimana tuh? Apakah harus astagfirullah, taruh, wudu, baca Quran aja? Nih Rasulullah. Orangnya langsung berhadapan. Orang buta Yahudi. Si makan Rasulullah. Oh, iya. Kamu jangan bergaul sama si Muhammad. Muhammad tuh gila. Muhammad tuh bodoh. Bismillah. Ayo makan dulu. Pelan-pelan. Di depannya langsung. Udah makan lagi. Dimarahin. Terus si Muhammad tuh bodoh banget tuh, tolol banget tuh. Wah, dibego-begoin, ditololin, dihabisin pakai kata-kata. Udah makan dulu, nanti ngomong lagi makan. Punya dulu, punya. Selesai, itu Muhammad gimana Rasulullah? Tenang aja, malah berbuat baik. Kita bukan Rasul, paling nggak kabur. Daripada lu nampol dia, mendingan kabur. Nah, itu maksudnya teknis kan, makanya tadi gue tanya. Udahlah, nggak usah tanggapin, lepas aja.
Ngapain? Gitu bang. Wih, Solusi gitu. Hindari saja. HP itu buset dah. Memang begitu. Memang gitu. Tapi ingat, ketika kita bisa berbuat itu, hadiahnya besar. Iya sih emang pasti. Tapi kalau kalah ya udah, memang ngaku ya Allah, ampun ya Allah. Kalau engkau uji kayak begini aku belum sanggup. Ntar dulu dah. Kan gitu. Ngaku dulu nih, jujur, ngaku. Saya belum sanggup ya Allah. Ketika belum sanggup, besok nggak ada lagi. Kata Allah, ya udah, nggak dikasih yang terbaik kayak dikasih. Nggak mau dikasih kekayaan sih, kata Allah, ntar dulu dia nggak mau kaya, biarin dulu dah dia susah. Nggak apa-apa kan. Wajib. Apa namanya juga. Itu kan terserah kalian masing-masing mau gimana, kata Allah, ya nggak apa-apa. Namanya hidup. Ada lagi. Ada lagi. Cuman enak sih emang. Tapi kalau bisa, Enggak enak. Pak gitu loh, enak banget tuh kalau bisa begitu. nggak usah jauh-jauh. Gua nggak mau ngomongin sono ya. Kira-kira bagaimana sono kesini? Iya. Gua diem aja, bodo amat lu mau ngomong apa kayak. Yang penting gue berjalan terus dan gue biasa saja. Nggak perlu gue balas juga. Lagian gue lihat, wah Allah, berarti gue selama ini beribadahnya belum benar. Berarti selama ini syahadat gue belum benar. Berarti selama ini perbuatan baik gue masih mengaku diri gue. Tadi gue sampai diajar gini, masih mengaku-ngaku gue beribadah. Makanya itu datang ketika kita benar-benar cinta sama Allah, itu hilang. Nggak ada lagi gituan. Kenapa? Sudah cinta. Artinya kita terlindungi oleh Allah. Sudah nggak ada. Malah kita dibanyakin orang datang ke sini. Supaya apa? Banyak tuh. Nah, tapi kalau belum menuju ke sono, memang begitu. Siap-siap. Pahit. Tetap tersenyum. Baku hantam deh. Nggak usah jauh-jauh di sono. Di dalam rumah aja begitu. Nggak usah jauh-jauh di dalam rumah. Kadang-kadang kucing juga, aduh, beraknya sembarangan. Aduh, itu mah kucing. Coba kesel nggak sama kucing? Kalau ini gue golok juga nih kucing. Kan nggak bisa begitu. Tetep, aduh ya Allah, dasar kucing nggak punya otak. Yang nggak punya otak kalau lu, kucing berak sembarangan, ya maklumin lah. Enggak kita lempar. Wah, kira-kira yang bego kita apa kucing? Kayaknya kucing punya akal deh, karena dia nggak bisa ngeles. Akalnya kita hilang. Sekarang gue juga gitu, tetangga gue timbukin batu. Nah, Tiap hari. Gue tiap pagi perang sama tuh anjing. kira-kira akalnya mana? Anjing bruto, tiap boker di depan rumah kita terus. Wah, tiap gue timbuk. Itu makin kalau dipanggil teman-temannya bahaya lu. Woi, boker di tempat Boy semua. Mampus dah. Kira-kira begitu. Walaupun itu haram, tetap nggak boleh ditimbuk ya? Nggak boleh. Karena Allah bilang apa? Orang beriman cirinya dua. Ini orang beriman cirinya dua. Dia akan selalu berjuang, dia akan selalu berkorban. Maka dia berkorban, sapuin. Tuh. Malah dikasih makan tuh anjing, makan nih tuh. Lama-lama juga dia terima kasih, jangan berak di sini ya. Kasihan dia. Tuh. Beribadahlah yang terbaik. Kalau enggak, tetap diuji terus. Mampu sampai aduh, kadang-kadang kita udah berhenti ya Allah aja. Racun harusnya. Tapi karena kita sendiri yang belum berbuat maksimal, artinya kita masih ada keakuan, masih ada lilahnya belum cukup. Karena kita sendiri yang tidak mencintai Allah full, masih kurang. Sholatnya masih pengen kaya, sholatnya pengen tenar, sholatnya pengen macam-macam. Masih ada keinginan nafsunya. Lepas nafsu itu. Aku tidak pengen dunia, aku hanya pengen Allah. Maka begitu Allah terima cintanya, dunia milik kita. Wih. Susah bro. Gua kalau udah, ini mah udah lulus, sama gue juga pengen cepet lulus, sama. Tapi untuk berjalan ke sana, tapi kata beliau, ingat ya, kalau masih di batin, masih tetap dapat walaupun sedikit.
Kalau udah keluar, lepas. Jadi kita cukupkan dulu kajian pada malam ini. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari diri saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya besar, bro. Jadi dapat hadiah orang udah gua kelepasan.